Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 10 November 2024. Hari Minggu biasa ke-32. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 17, ayat 10 sampai dengan 16. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap, lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tak akan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu, dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 9, ayat 24 sampai dengan 28. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata, pada zaman akhir ini, ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 12, ayat 38 sampai dengan 44. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah
terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketulusan memberi. Setiap hari, kita tidak pernah lepas dari memberi, entah kepada anak cucu, teman, saudara, dan siapapun. Memberi berarti suatu tindakan pengorbanan, di mana seseorang rela membagikan, mengurangi, menghilangkan sesuatu yang ada pada dirinya untuk orang lain. Memberi dalam kacamata iman berarti tindakan yang berasal dari hati yang tulus dan murni untuk orang lain. Karena itu, memberi tidak diukur dari jumlah besar kecilnya pemberian itu, melainkan ketulusan dan kerelaan kita. Bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini berbicara mengenai persembahan 2 janda miskin. Janda pertama adalah salah satu janda di Sarfat. Janda di Sarfat sangat miskin, bahkan siap menghadapi kematian. Ia hanya memiliki segenggam tepung dan setelunjuk minyak dalam buli-buli, juga seteguk air. Ketika Nabi Elia tiba di Sarfat, ia berjumpa dengan janda ini. Ia meminta makan dan minum. Janda ini berani memberi segalanya, karena ia tahu bahwa di hadapannya adalah kematian, tidak ada makanan. Tetapi dia lebih percaya pada utusan Allah, yaitu Elia, dan Tuhan Allah akan memperhatikan hidupnya dan anaknya. Janda kedua adalah janda Yerusalem. Dia tanpa beban, tanpa perhitungan untung dan rugi, memberi segala yang ia miliki untuk Tuhan di bait suci. Dia murah hati. Dia tidak ada beban, karena memang dia orang miskin, tak butuh gengsi apapun. Dia memberi diam-diam, tidak ingin diketahui oleh orang banyak berapa uang yang dipersembahkan. Kedua janda ini adalah model wanita pemberani. Di hadapan mereka hanya kematian dan kemiskinan, karena mereka tak punya apa-apa lagi. Segalanya sudah dilepaskan untuk Tuhan dan sesama. Ternyata dalam kondisi seperti ini, Tuhan menjadi segalanya bagi mereka. Luar biasa. Siapa di antara kita yang berani seperti mereka berdua? Memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, bila kita sendiri masih membutuhkannya, memang tidak mudah. Bagaimana kita memberi bila kita masih membutuhkan? Disinilah letak nilai pemberian. Nilai pemberian sungguh menjadi tinggi, karena memberikan dari yang masih kita perlukan, bukan dari apa yang sudah tidak diperlukan lagi. Inilah arti dari memberi dari kekurangan, dan bukan dari kelimpahan kita. Memang, kita sendiri masih menggunakan barang itu, tetapi karena demi orang lain, kita merelakannya. Memberikan perhatian kepada orang lain, meski kita sendiri butuh diperhatikan,
memberikan pertolongan kepada orang lain, meski kita sendiri butuh pertolongan, memberikan waktu kepada orang lain, meski kita sendiri kurang waktu. Nah, semua ini menandakan bahwa kita ingin memberikan dari sesuatu yang bagi kita sendiri sungguh berharga. Inilah cinta yang mendalam. Bacaan-bacaan suci hari ini menekankan tentang pemberian cinta yang mendalam. Cinta yang mendalam itu terungkap dalam keberanian untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang dicintainya, meskipun sesuatu itu masih dibutuhkannya sendiri. Maka tidak ada pengertian, biarlah saya kaya dulu, baru mendermakan milik saya. Biarlah saya pandai dulu, baru nanti membantu yang lain. Biarlah saya selamat dulu, baru nanti membantu keselamatan orang lain. Yang lebih tepat adalah, selagi saya kekurangan, saya akan memberikan dari kekurangan saya. Apabila nanti saya berkelimpahan, saya akan memberikan lebih banyak lagi. Dua janda miskin memberi apa yang menjadi miliknya untuk Tuhan dan sesama, bukan karena mereka ingin dipuji atau diperhatikan oleh orang banyak, melainkan karena kasih mereka kepada Tuhan. Kasih itu bukan soal kata-kata saja, bukan juga soal kaya miskin. Kasih itu soal ketulusan hati dalam tindakan yang nyata. Orang yang memberikan diri atau kepunyaannya dari kekurangannya dengan tulus hati adalah orang kaya yang sebenarnya. Tulisan oleh R.P. Suitbertus Marsanto Okarm. Sakramen Rekonsiliasi. Sakramen rekonsiliasi, menurut pandangan Gereja Katolik, memiliki peran penting dalam memperoleh pengampunan dosa berat dan menghindari konsekuensi dosa abadi. Dengan mengakui dosa-dosa mereka kepada imam, menerima pengampunan, dan melakukan penitensi, umat Katolik diyakini dapat memperoleh pemulihan rohani dan menghindari hukuman dosa abadi yang diyakini sebagai konsekuensi dari dosa-dosa berat. Sakramen rekonsiliasi, juga dikenal sebagai sakramen tobat, merupakan praktik dalam Gereja Katolik di mana seseorang mengakui dosa-dosanya kepada seorang imam, memohon pengampunan, menerima absolusi atau pengampunan dari imam atas nama Kristus, dan menjalankan penitensi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, orang kecil selalu dapat menghadap Engkau, dan orang yang terampas hak wewenangnya selalu Kau lindungi. Kami mohon, berikanlah kami hati sederhana. Perkenankanlah kami mendekati siapapun yang memerlukan bantuan. Anugerahilah kami keberanian dan kerelaan hati untuk membagi satu sama lain segala yang Kau percayakan kepada kami, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.